Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik pendidikan, khususnya mengenai pembelajaran. Saya akan mengambil satu referensi atau bahan materi yang menurut saya cukup menarik, yang saya kutip dari buku Models of Teaching dari Joyce, Will, dan Calhoun, 8th edition, edisi ke-8 yang diterbitkan tahun 2009. Salah satu bagian yang menarik dari buku ini adalah di mana Joyce, Will, dan Calhoun mendeskripsikan tugas dari instruktur, istilahnya di sini sebagai instructor. Mungkin kita bisa terjemahkan bebas sebagai tugas instruktur, pengajar, atau juga bisa guru. Bisa juga dipraktekkan di pendidikan tinggi sebenarnya, itu di dosen misalnya. Jadi tugas dari para instruktur di dalam buku ini disebutkan ada 8 poin penting kalau kita lihatnya sebagai sebuah proses. Yang pertama itu adalah memberitahukan pada siswa atau mahasiswa peserta didik tentang sasaran-sasaran pembelajaran. Ini yang paling sering sebenarnya dilupakan oleh para pengajar atau instruktur di kelas ketika kita masuk ke satu proses pembelajaran. Mulailah dengan selalu memberitahukan secara clear, kalau perlu ada tanya jawab yang jelas, sehingga pada saat para peserta didik atau trainee kalau istilahnya di sini mengikuti proses tersebut, dia sudah tahu persis apa yang akan dicapai kalau dia berhasil melalui proses pembelajaran tersebut dengan sukses. Jadi harus dimulai dengan adanya sasaran pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah menyajikan stimulus atau rangsangan. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang para pengajar, guru, instruktur dan sebagainya melupakan atau mengabaikannya karena permasalahan waktu yang tidak cukup, atau kemudian juga ya malas saja mungkin ya. Jadi kita harus mampu memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa. Nah, ini juga bisa berupa game, bisa berupa ice breaking method dan sebagainya. Yang penting kita harus memberikan motivasi kepada mereka, para peserta didik, sebelum mereka mengikuti pembelajaran tersebut, dia harus terangsang atau terstimulus atau juga termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah perhatian. Nah, ini bagi saya juga penting, karena jujur kalau kita sebagai pengajar kemudian kita berada di depan kelas atau kemudian kita di lab, kemudian kita ada di center dari proses pembelajaran di lab tersebut, yang kita keliling misalnya ke alat-alat praktek, tapi kemudian kita menengarai atau melihat adanya kecenderungan bahwa para peserta pembelajaran tidak memberikan perhatian yang bagus, itu sebenarnya adalah alarm buat kita, warning. Kalau mereka tidak perhatian dan tidak bisa mengikuti dari awal dengan penuh perhatian, sangat besar kemungkinan bahwa proses pembelajaran itu akan berakhir tidak sukses. Tidak akan kita mencapai sasaran-sasaran pembelajaran kalau mereka tidak memiliki perhatian. Nah, problemnya adalah yang memiliki perhatian itu tidak hanya satu dan dua kan harapannya, tapi juga seluruh siswa, seluruh peserta pembelajaran. Nah, di kelas-kelas yang besar ya, seperti di kelas yang kalau di Indonesia di beberapa sekolah itu masih tetap menggunakan 40 siswa. Memang ini adalah nomor 3, ini adalah pekerjaan yang sangat sulit, menjaga perhatian para siswa 40 agar dapat memberikan perhatian yang serius, konsentrasi penuh untuk mengikuti proses pembelajaran. Apalagi pada usia tersebut anak-anak memang sangat labil ya secara konsentrasi, sehingga besar kemungkinan di depan serius, di tengah bisa tidak serius, kemudian naik lagi misalnya di akhir pembelajaran mereka serius lagi. Nah, yang ideal adalah menjaga, memastikan bahwa seluruh peserta pembelajaran itu dapat memberikan perhatian penuh. Nah, ini banyak sekali ya, banyak sekali contoh, banyak sekali trik sebenarnya bisa kita coba pelajari mungkin di buku-buku, kemudian juga di pengalaman dari guru yang lain dan sebagainya. Ini penting. Jadi penting bagi seorang instruktur, pengajar, guru, dosen untuk mampu memiliki kompetensi untuk menjaga agar para siswa memiliki perhatian yang cukup. Nah, ini juga sebenarnya tidak berdasarkan hanya kepada kemampuan kita menguasai kelas dari sisi mungkin
apa namanya, model pembelajarannya atau model pengajarannya, tapi juga dari sisi bagaimana kita mengatur suasana kelasnya, dari sisi infrastruktur kelas yang memadai, jadi alat yang kita butuhkan ada, kemudian juga keributan ya, mungkin dari sisi ketenangan kelas. Kalau misalnya kelas yang sangat ribut, terganggu oleh kanan kiri, suara-suara dari mungkin di pinggir jalan lalu lintas, atau mungkin kelas di mana sekat antara satu kelas dengan kelas sebelahnya tidak apa namanya, tidak memadai sehingga suara dari kelas sebelah kelihatan, maksud saya terdengar. Tentu saja ini juga menyumbang pada perhatian siswa yang akan menurun. Oke, itu nomor 3, saudara-saudara sekalian. Jadi penting sekali perhatian siswa. Kemudian yang nomor 4 adalah membantu siswa kembali mengamati dan mengingat apa yang telah dipelajari. Jadi kita lupa kadang-kadang sebagai pendidik bahwa apa yang sudah kita ajarkan itu tidak kemudian selesai sampai di situ. Selesai proses yang kita rencanakan, tapi kita tidak membantu para siswa atau para mahasiswa kita untuk mereview, mengamati dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Ini sebenarnya gampang sekali. Setelah selesai semua, kemudian kita gampang saja ya. Paling sederhana sebenarnya bisa dilakukan melalui apa namanya, secara lisan. Ya, anak-anak sekalian, kira-kira tadi yang Bapak sampaikan atau Ibu sampaikan di awal apa ya? Ada yang bisa tunjuk tangan, memberikan apa namanya, jawaban? Bisa seperti itu. Satu siswa, dua siswa kemudian diajak untuk mereview, yang lain mendengarkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi mengamati dan kembali mengingat, karena nggak bisa sekali tembak lah istilahnya kan gitu. Sekali kita ajarkan berharap bahwa mereka bisa mengingatnya kembali selamanya ya, dalam waktu yang lama, tidak bisa. Jadi harus dibantu pada saat akhir untuk kembali siswa mengamati dan mengingat apa yang telah dipelajari. Kemudian yang nomor 5 adalah menyediakan keadaan-keadaan yang membangkitkan performa siswa. Nah, ini banyak hal di sini sebagai keadaan di sini memang bisa banyak hal. Bisa ya ada beberapa guru yang menyediakan hadiah misalnya ya, reward kalau misalnya mereka anak-anak yang bisa berperform atau bisa apa namanya, menguasai pelajaran dengan cepat dan baik, dikasih hadiah, atau kemudian janji untuk memberikan nilai ekstra dan sebagainya. Ini akan membangkitkan performa siswa, membangkitkan semangat mereka untuk berlomba-lomba mendapatkan performa yang baik atau prestasi yang baik. Kemudian juga apa namanya, di samping motivasi, sebenarnya juga kita tidak boleh melupakan bahwa dukungan buku misalnya, kemudian dukungan alat-alat pendukung pembelajaran, ini juga bisa membangkitkan performa siswa. Beberapa guru menggunakan dengan baik, dengan sangat baik apa namanya, metode pembelajaran menggunakan komputer misalnya, kemudian mengkombinasikannya dengan menggunakan slideshow, menggunakan film dan sebagainya. Ini membuat siswa lebih apa namanya, semangat, lebih tertantang, lebih apa namanya, semangat untuk lebih membangkitkan semangat mereka sehingga performanya naik. Nah, ini. Jadi menyediakan keadaan-keadaan yang membangkitkan performa siswa. Ini harus kreatif memang di sini. Harus sangat kreatif dan sangat disarankan untuk apa namanya, menyesuaikan diri dengan keadaan di tempat masing-masing. Jangan kemudian, wah ini di tempat di kota kemudian kita pernah lihat satu proses pembelajaran yang sangat apa namanya, sangat efektif menggunakan peralatan laptop, kemudian pakai apa namanya, slideshow, overhead projector dan sebagainya. Kemudian mentah-mentah ingin dibawa ke desa yang listriknya saja tidak cukup. Nah, ini yang saya maksud tadi, keadaan-keadaan yang ingin kita capai tentu harus selalu mempertimbangkan keadaan lokal, ya, keadaan-keadaan real yang kita miliki di tempat kita mengajar atau mendidik. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6, menentukan rangkaian pembelajaran. Nah, ini juga penting karena kita kadang-kadang lupa melakukan proses pembelajaran berdasar insting saja, tidak merencanakan dengan baik rangkaian dari proses A ke proses B, dari proses B ke proses C. Kalau proses C kurang efektif, kita balik ke proses B lagi, kemudian masuk ke proses D misalnya. Sehingga
terencana dengan baik. Karena proses pembelajaran di dalam kelas itu juga seperti main bola kan. Seorang pelatih sepak bola ya dia harus memiliki rencana yang jelas. Kalau misalnya rencana A dia gagal, dia akan cari cara agar rencana B-nya dijalankan dan sebagainya. Jadi harus siap. Jangan sampai kemudian guru tidak siap dengan keadaan tersebut. Nah, ini berurusan juga dengan perangkat pendukung yang harus disiapkan, sehingga pada saat satu proses pembelajaran memerlukan perangkat tertentu, kita sudah tahu jam sekian perangkat tersebut harus disediakan. Jadi banyak hubungannya, di mana rencana pengajaran kita yang jelas, yang disebutkan oleh Joyce, Will, dan Calhoun di sini sebagai rangkaian pembelajaran. Itu harus ditentukan dari awal. In lesson plan lah ya, RPP. Kemudian yang ketujuh adalah mendorong dan membimbing pembelajaran. Jadi tugas guru adalah mendorong dan membimbing dalam proses tersebut. Jadi tidak hanya sekedar kemudian maju ke kelas, kemudian di depan kita ngomong, ceramah, selesai, kemudian ngasih tes, tidak demikian. Tapi ada proses mendorong dan membimbing. Jadi membimbing dan mendorong ini adalah yang tidak bisa lepas dari tugas seorang guru. Jadi kalau misalnya ada siswa kemudian tidak bisa cepat mengikuti pelajaran tersebut, sementara ada yang lain yang cepat, nah, kita juga harus mampu mengidentifikasi keadaan tersebut, mampu melakukan dorongan kepada yang tadi masih belum cepat atau masih belum mampu menguasai dan memberikan bimbingannya. Tapi tentu saja ini dimulai dengan kemampuan kita untuk mengidentifikasi, melihat seperti apa keadaan di dalam kelas, seperti apa keadaan anak peserta didik kita one by one, tidak hanya secara grup, tapi juga melihat satu persatu. Karena pasti ada di dalam satu situasi pembelajaran, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang pintar, ada yang ya mohon maaf mungkin kurang pintar, dan seterusnya. Itu yang nomor 7. Dan yang terakhir, nomor 8 adalah mendorong siswa untuk menggeneralisasi apa yang telah dipelajarinya, sehingga konsep dan skill baru yang diperoleh dapat ditransfer pada situasi yang lain. Nah, ini mungkin satu hal yang juga sangat-sangat sering kita lewatkan, karena mengajar sekedar mengajar saja. Jadi mengajar itu betul-betul sekedar memenuhi kewajiban, kita lihat buku, kemudian kita lakukan proses pembelajaran direncanakan 1-7 tadi, tapi kita lupa memberikan bekal terakhir kepada para peserta didik kita. Pelajaran yang apa yang akan kita dapatkan pada hari ini, yang telah kita dapatkan maksud saya, karena ini di proses akhir ya. Kira-kira nanti kalau dibawa ke proses kehidupan sebenarnya, kira-kira dampak positifnya apa nih bagi kita? Apa yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari hal-hal yang kita pelajari ini untuk kehidupan kita? Ya, paling gampang sebenarnya misalnya pelajaran-pelajaran fisika misalnya. Pelajaran fisika misalnya masalah momentum, daya dorong, gerak dan sebagainya, banyak sekali kaitannya dengan pembelajaran dengan keadaan di kehidupan sebenarnya. Pelajaran-pelajaran seperti matematika, menghitung, menambah, mengali, mengurang dan sebagainya, masalah kecepatan, jarak, banyak sekali kaitannya dengan kehidupan yang sebenarnya. Kadang-kadang siswa tidak mampu mengaitkan itu. Tugas kita lah sebagai instruktur, pengajar, guru, dosen untuk memberikan dia dorongan agar mereka mampu menggeneralisasi, istilahnya generalization ya, menggeneralisasi apa yang sudah dipelajari, sehingga yang tadi dipelajari itu dapat ditransfer, digunakan pada kondisi kehidupan atau kondisi yang berbeda daripada apa yang kita pelajari di dalam kelas. Mungkin demikian saudara-saudara sekalian, models of teaching yang saya kutip dari buku Joyce, Will, dan Calhoun, khususnya pada tugas instruktur atau juga tugas pengajar, guru, atau dosen. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.